Hai teman-teman, kali ini aku mau share beberapa pengalaman aku. Jadi sebelumnya aku ngerasa nggak enak badan 2 hari dari hari Minggu. Itu aku ngerasa demam, terus badan aku lemas, terus udah kayak gitu aku ngerasa kok aku pilek ya, tapi udah aku minum obat biasa tapi nggak sembuh juga gitu. Aku agak worry dan takut karena kan sekarang lagi musim pandemi kayak gini kan. Sementara aku juga harus kerja yang dimana kerja aku tuh nggak WFH tapi WFO. Nah karena dari itu aku juga lagi mau ke rumah sakit, mau cek hasilnya apa. Semoga sih hasilnya negatif. Tapi kalau dari ciri-ciri dan dari gejala-gejalanya sih aku ngarahnya ke COVID ya. Sebenarnya aku agak takut sih sebenarnya nih. Dan badan masih kayak lemes gitu loh rasanya. Nah buat kalian mungkin ngerasain pernah kayak aku, boleh ya sharing komen di bawah ini kayak gimana sih rasanya kalau pas ternyata hasilnya positif gitu kan. Kalau ini aku emang belum tahu hasilnya apa, tapi curiganya aku kayak gitu. Nah ini makanya sambil kita nunggu, karena kan di rumah sakit antrinya lama banget nih. Jadi sambil nunggu, kan ini juga kebetulan lagi ada PPKM, pembatasan terbatas ini kan dari pemerintah. Nah kita coba sambil nunggu kita lihat-lihat ya Jakarta kayak gimana sih keadaannya sekarang. Lemes banget, jadi kayak cuman tinggal duduk doang di mobil, bener-bener yang tiduran karena di rumah sakit penuh banget. Aku sempet tadi kedua rumah sakit itu IGD-nya full semua, jadi bener-bener yang antrian tuh panjang banget. Sementara aku tuh udah ngerasa kayak badan aku tuh udah nggak kuat, aku pengen tiduran gitu. Alhasil aku mendingan nunggu di mobil aja buat nunggu sambil antrian dipanggil. Dan tadi aku sempat ke rumah sakit Permata Hijau. Permata Hijau itu penuh full IGD-nya. Dan kalaupun mau nunggu ya harus tahu resikonya, bener-bener yang nunggu gitu gimana ya teman-teman lagi kayak gini keadaannya. Terus coba kita ke Siloam Kebun Jeruk. Pas sudah cobain ke Siloam Kebun Jeruk pun sama, nggak, sebenarnya nggak ditolak, cuman lebih ke dikasih tahu kalau misalkan keadaannya tuh diisolasi karena kan aku ada gejala. Kecuali kalau aku periksa nggak ada gejala, ini masalah aku ada gejala. Karena ada gejala jadi harus ditaruh di ruang isolasi terlebih dahulu buat ketemu sama dokternya. Nah karena itulah dia nggak bisa karena penuh isolasinya. Jadi ya udahlah ya, aku akhirnya balik lagi ke Permata Hijau yang dekat dari rumah. Aku balik lagi ya, sekarang tinggal nunggu sih antriannya dan sekalian juga nunggu hasil tesnya juga. Karena untuk ketemu dokter itu dokternya tuh nanganin beberapa orang di IGD dan itu banyak banget antriannya teman-teman. Jangan lupa juga nih buat teman-teman, kamu harus jaga kesehatan kamu karena lagi pandemi kayak gini. Kita nggak tahu di kapan kita kenanya, dari siapa. Ini COVID ini kan udah hampir 2 tahun ya. Dan aku baru pertama kali ini kayak aku ngerasa kok aku kayak takutnya kena COVID ya. Semoga hasilnya sih negatif, tapi ya doain aja yang terbaik buat teman-teman ya. Dan kamu juga jangan lupa buat jaga kesehatan, tetap minum vitamin, berjemur atau hal-hal yang buat dan berpikiran positif tentunya. Dengan kayak gitu kita jadi terjaga imun kita. Kemarin ya udah kita lihat ya hasilnya nanti apakah hasilnya negatif. Oke teman-teman, sampai sini dulu share-nya dan nanti kita sambung lagi hasilnya negatif atau positif. Oke?
hasilnya positif. Aku kena positif COVID-19. Aku nggak tahu aku harus senang, sedih, tapi yang jelas sedih lah ya. Masa mungkin senang dapat berita kayak gini. Sedihnya aku punya anak yang dimana mau gak mau aku harus isoman 14 hari kerja tanpa melihat mereka, terus gak tidur sama mereka. Ya mungkin ini pelajaran buat kita, buat aku juga. Jangan sepelein buat penyakit COVID-19. Sebenarnya tuh setelah 2 hari itu ngerasain aku pilek, terus demam, aku sempet hilang, aku nggak bisa nyium apapun, aku makan nggak bisa ngerasain apapun. Dan itu aku sebenarnya udah curiga kalau aku kena COVID. Itu aku udah curiga, dan ya ternyata hasilnya bener kan. Jadi ya aku harus terima. Yang penting nggak apa-apa, positif, harus pikiran kita juga harus positive thinking gitu ya. Nggak perlu ada yang disedihin, aku nggak perlu drop, karena nanti imun aku juga jadi tambah drop. Mungkin aku sedihin cuman aku mikirin nanti aku harus isoman dan nggak tidur sama anak-anak. Itu aja sih sebenarnya bikin sedih. Dan ini baru pertama kali aku ngalamin penyakit ini gitu. Setelah sebenarnya COVID udah lama, udah 2 tahunan ya lebih ya, dan ini pertama kali aku kena ini. Dan untuk kerja juga aku jadi isoman, aku nggak akan kerja dulu. Anak-anak juga harus jauh dari aku. Semoga indera penciuman aku, demam aku, pilek aku juga dikasih obat sama dokter. Semoga membaik. Mohon doanya teman-teman. Mohon pokoknya doain yang terbaik buat aku. Ya untuk sementara ini kita rehat dulu buat review hotel ataupun tempat wisata. Dan semoga dengan ada PPKM ini, pemerintah ngadain ini, angka COVID jadi berkurang, dan jadi kita bisa review lagi ya teman-teman. Aku sampai kehabisan kata-kata, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, karena agak-agak shock juga terima hasilnya. Ternyata aku positif gitu. Semoga dengan PPKM ini semuanya menjadi lebih baik, angka COVID menurun. Kita doain ya, semoga negeri tercinta kita ini lebih baik dan cari makan buat anak-anaknya bisa survive dalam pandemi kayak gini. Karena untuk cari sekarang baik banget pasti efeknya dari dampak ini tuh, efeknya baik banget. Dari yang cari mata pencarian pun susah gitu ya teman-teman. Kita doain semoga yang membaik ya. Oke teman-teman, itu aja sharing dari aku. Buat teman-teman jaga kesehatannya. Jangan lupa juga daya tahan tubuh tuh penting. Jadi saat kalian sehat sekarang, bersyukur dan tetap jaga prokesnya. Dan untuk channel Bunda Feby sementara staycationnya ntar dulu, menunggu semuanya membaik dan semuanya aku juga sembuh dan gak ada lagi tuh COVID-nya, sehingga angka menurun, baru kita mulai review lagi ya teman-teman. Kita udah yang terbaik pokoknya, dan makasih.